Halo, perkenalkan, saya Faris Almahdi Berutu, dengan NIM 109030339. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teori manajemen dan contoh kasus pelayanan publik yang ada di Indonesia. Selamat menonton. A few moments later. Oke, yang pertama saya akan menjabarkan 6 teori manajemen. Teori manajemen ilmiah. Pelopornya adalah Frederick Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Grant, Harrington Emerson. Teori manajemen ilmiah lahir dari adanya kebutuhan untuk menaikkan produktivitas. Dalam upaya-upaya itu, Frederick Taylor, yang sering disebut Bapak Manajemen Ilmiah, menyusun sekumpulan prinsip yang merupakan inti manajemen ilmiah. Prinsip-prinsip itu diringkas sebagai berikut. Pertama, mengganti cara tidak teratur dengan ilmu pengetahuan yang sistematis. Kedua, mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok. Ketiga, mencapai kerjasama manusia, bukan individualisme. Keempat, menghasilkan output yang maksimal, bukan output yang terbatas. Kelima, mengembangkan pekerja sampai taraf setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri. Kelebihan manajemen ilmiah, yaitu dapat diterapkan pada berbagai macam kegiatan organisasi, di samping organisasi industri. Teknik efisiensi dari manajemen ilmiah seperti studi waktu dan gerak menyadarkan bahwa pekerjaan dapat dibuat efisien dan masuk akal. Kelemahan manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah lebih berfokus pada manusia itu rasional untuk memperoleh material, tetapi kurang memperhatikan segi-segi sosial para pekerja. Kedua, teori manajemen klasik. Pelopornya adalah Henry Fayol, James D. Money, Mary Parker Follett, Herbert Simon dan Chester Barnard. Manajemen klasik timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks, misalnya sebuah pabrik. Ia mengungkapkan ada 14 prinsip manajemen yang merupakan kebenaran universal yang merupakan prinsip umum manajemen, yaitu, pembagian kerja, otoritas, tata tertib, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan-kepentingan individu terhadap kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi. Rantai skalar, hierarki, tatanan, kesamaan, kemantapan para karyawan dalam pekerjaannya, inisiatif serta semangat korps. Kelebihan manajemen klasik yaitu membuat pemisahan bidang-bidang utama praktek para manajer, sehingga sampai sekarang masih dapat diterima oleh para manajer praktisi, praktek. Sedangkan kekurangan manajemen klasik dalam organisasi modern yang kompleks seperti sekarang. Ketiga, teori manajemen hubungan manusiawi. Pelopornya adalah Houghton Studies, Elton Mayo, Fritz Rutlisberg, dan Hugo Munsterberg. Teori hubungan manusia adalah teori yang menggambarkan cara-cara bagaimana manajer berhubungan dengan bawahannya. Aliran ini muncul karena manajer mendapati bahwa pendekatan klasik tidak dapat dicapai dengan keserasian sempurna. Masih terdapat kesulitan di mana bawahan tidak selalu mengikuti pola tingkah laku yang rasional dan dapat diduga. Perlu ada upaya untuk meningkatkan hubungan antar manusia agar organisasi lebih efektif. Aliran ini untuk memperkuat aliran klasik, yaitu dengan menambahkan wawasan sosial dan psikologi. Keempat, teori manajemen modern. Pelopornya adalah Abraham Maslow, Chris Argyris, Douglas Gregor, Eder Sien, David Cleland, Robert Blake, dan Jane Mouton. Manajemen modern adalah perluasan manajemen ilmiah. Manajemen modern mulai berkembang sejak tahun 1940-an dan banyak menggunakan manajemen sains atau manajemen operasi atau riset operasi sebagai pendekatan ilmu manajemen, yang banyak menggunakan ilmu matematika, fisika untuk memecahkan masalah operasional. Dalam manajemen modern, konsep manajemen dibagi menjadi, manajemen berdasarkan hasil, manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial, manajemen berdasarkan sasaran, manajemen berdasarkan pengecualian teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik serta manajemen terapan. Kelebihan manajemen modern yaitu banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, transportasi. Sedangkan kelemahan manajemen modern yaitu konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Kelima, teori New Public Management atau NPM. Perspektif administrasi publik kedua, New Public Management, berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual bagi perspektif ini berasal dari public policy, aliran kebijakan publik, dan managerialism movement.
Aliran kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum ini memiliki akar yang cukup kuat dalam ilmu ekonomi, sehingga analisis kebijakan dan para ahli yang menggeluti evaluasi kebijakan terlatih dengan konsep market economics, cost and benefit dan rational model of choice. Selanjutnya, aliran ini mulai mengalihkan perhatiannya pada implementasi kebijakan, yang selanjutnya mereka sebut sebagai public management. Keenam, teori New Public Service. Menurut Den Hart, karena pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat, maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai New Public Service. Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi lebih pada bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. 2,000 years later. Selanjutnya adalah contoh kasus pelayanan publik yang buruk di Indonesia. Simak penjelasan berita berikut ini. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, seorang pria di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat melakukan perekaman KTP elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba. Perekaman KTP dilakukan untuk pengurusan BPJS karena almarhum akan menjalani operasi di rumah sakit. Aminuddin, warga Barang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, meninggal usai melakukan perekaman KTP elektronik untuk mengurus BPJS Kesehatan. Kartu BPJS ini rencananya akan digunakan untuk keperluan operasi. Pihak keluarga menyebut sempat meminta Disduk Capil untuk mengurus iktp di rumah sakit, namun tidak dapat dilakukan. Sesudah foto pengambilan biometrik, kemudian tanda tangan, yang bersangkutan mau turun, pas turun sudah tidak berdaya lagi. Tadi sempat dilihat waktu datang ini Bapak. Waktu datang saya tuntun naik ke kursi roda, kemudian didorong naik lagi ke mobil, saya sempat tuntun. Sampai perekaman, saya tetap tuntun operator untuk melakukan perekaman. Sebelumnya, almarhum sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng, Raja Bulukumba selama 2 pekan sebagai pasien umum. Namun, karena harus menjalani tindakan operasi, pihak keluarga memutuskan untuk menggunakan jalur BPJS. Pihak rumah sakit menyebut sempat melarang keluarga membawa pasien karena kondisi kesehatan dan menyarankan mengurus surat keterangan tidak mampu. Tugas kami memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya bahwasanya hal ini tidak memungkinkan dengan kondisi pasien pada saat ini. Ya. Oh, sempat dilarang sama. Sudah dilarang oleh petugas kami, ya, dan bahkan pernah kita juga menyarankan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu dari desa setempat atau desa asalnya, karena kabupaten kita ini mempunyai program, pemerintah kabupaten kita ini mempunyai program untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warganya yang kurang mampu, yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan. Almarhum Amiluddin harus menjalani tindakan operasi karena terdapat cairan pada ususnya. Tim Liputan Kompas TV Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kasus tersebut secara jelas melanggar dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu: pertama, dimensi reliability atau kehandalan. Pegawai yang ada tidak cermat dalam melihat situasi dan kondisi. Harusnya ketika tahu kondisi warga tersebut yang tidak dalam keadaan sehat, pegawai bisa mengambil langkah yang cermat untuk mengatasi itu. Kedua, dimensi responsiveness atau respon. Meskipun para pegawai memberikan respon yang lumayan baik kepada korban untuk membantu mengurus keperluannya, namun para pegawai yang terlibat tidak cukup baik memahami keadaan warga tersebut. Ketiga, dimensi empati. Dalam kasus tersebut, sudah sangat jelas para pegawai yang terlibat kurang memberi empati mereka kepada warga tersebut. Harusnya ketika tahu kondisi warga yang sangat tidak baik, pihak rumah sakit ataupun Dukcapil bisa mengedepankan layanan kesehatan terlebih dahulu daripada harus menjalankan SOP yang menguras waktu yang lama. Selain itu, anggota 9 DPR RI menyatakan kejadian tersebut sebagai tragedi pelayanan publik yang besar.
Anggota DPR tersebut menyesalkan insiden seperti ini masih saja terjadi. Insiden seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi. Antisipasi bisa dilakukan pegawai fasilitas publik dengan pelayanan khusus bagi warga yang dalam keadaan kritis oleh pegawai pemerintah, baik di RSUD maupun di Dinas Dukcapil setempat. Insiden tragedi besar ini terjadi bagi semua pihak. Sebab tidak boleh ada satupun warga negara yang diperlakukan seperti ini. Namun diakui, tidak mudah memberesi masalah BPJS ini. Oleh karena itu, mestinya BPJS dan Kemenkes wajib memberi pintu darurat untuk kasus ini. Kematian satu warga ini adalah tanggung jawab kita semua. BPJS, Kemenkes hingga Pemda mestinya memperbaiki SOP penanganan kasus seperti ini. Sebagai mitra BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, DPR 9 berharap insiden seperti ini sudah semestinya tidak terjadi lagi. DPR sudah pernah meminta kepada pihak BPJS dan Kemenkes agar kondisi-kondisi darurat seperti ini, sebaiknya didahulukan pelayanan kesehatannya, sedangkan syarat administrasi bisa disusulkan kemudian. Memang, persoalan ini adanya di pemerintah daerah, dalam hal ini RSUD setempat dan Dinas Kesehatan setempat. Pemda, dalam hal ini RSUD di Bulukumba harus mengedepankan pelayanan kesehatan terlebih dahulu ketika pasien dalam kondisi kritis. Kita semua berharap ada kemudahan peraturan, terutama dalam kondisi-kondisi emergensi bagi warga yang kondisi kritis seperti ini. Pemda dan semua pelayanan publik harus mempermudah, termasuk urusan RSUD dan BPJS Kesehatan. Jangan terlalu ketat aturan dalam kondisi emergensi. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai teori dan contoh kasus pelayanan publik yang buruk. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi kamu rasakan dalam semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Sekian, terima kasih.